Berawal dari kebohongan yang Hana ciptakan dengan mengaku-ngaku jika Dika adalah kekasihnya, membuat hidup Dika yang awalnya datar berubah menjadi berwarna. Kebohongan yang diciptakan Hana pun membuat seorang Dika yang terkenal dingin dan kaku terjebak dalam cinta Hana. Rasa cinta pun mengalir begitu saja di hati mereka dan membuat mereka menjalin hubungan hingga 3 tahun lamanya. Namun akhirnya hubungan yang mereka jalin pun putus begitu saja setelah Hana membuat kebohongan yang baru dan hilang begitu saja. 6 tahun kemudian Dika dan Hana pun kembali dipertemukan dalam status yang berbeda dan keadaan yang berbeda. Hingga suatu insiden membuat mereka harus terjebak dalam pernikahan yang kembali mengikat cinta mereka yang belum usai. Aku kesiangan. Seorang gadis cantik yang baru saja terbangun dari tidurnya nampak meloncat dari atas ranjang lalu berlari ke arah kamar mandi setelah melihat jam menggantung di dinding kamarnya sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ini semua gara-gara Amel. Gerutunya lalu mengguyur tubuhnya dengan air. Jika saja tadi malam ia tidak mengikuti godaan dari sahabat baiknya sejak SMA untuk menonton drama yang baru saja mereka download hingga tidur larut malam, pasti saat ini ia tidak akan bangun kesiangan. Apalagi saat ini kedua orang tuanya sedang berada di rumah neneknya membuat tidak ada yang membangunkannya seperti biasanya. Amel. Amel. Hana terus merutuki sahabat baiknya itu sambil memakai baju kuliahnya. Hari ini adalah hari pertamanya masuk kuliah untuk mengikuti aktivitas belajar mengajar di jurusan kedokteran setelah 3 hari yang lalu ia melewati perkenalan kampus dan kuliah umum. Buku. Di mana buku yang harus aku bawa? Hana mengedarkan pandangannya mencari letak bukunya yang sudah ia persiapkan untuk dibawa ke kampus sejak kemarin malam. Hah, itu dia. Hana pun segera memasukkan buku yang ia cari setelah menemukannya di samping meja belajarnya. Tanpa memperdulikan wajahnya yang belum terpoles oleh make up, Hana pun segera keluar dari dalam kamarnya. Bagaimana ini? Bisa-bisanya di hari pertamaku masuk kelas aku terlambat. Rutuknya sambil memukul speedometer motornya. Dengan mengandalkan kemampuannya yang suka balap-balapan di jalan dengan kedua sahabatnya sejak SMA, waktu perjalanan ke kampus pun ia lewati lebih cepat dari biasanya. Aku akan menggigitmu jika kita bertemu di kelas nanti. Amuk Hana setelah turun dari motornya. Melihat suasana kampus yang nampak mulai sepi, Hana dapat menebak jika saat ini para mahasiswa sudah melakukan kegiatan belajar di kelas mereka masing-masing. Brak! Bunyi suara buku yang berjatuhan ke lantai terdengar cukup keras membuat perhatian beberapa orang yang sedang berjalan melewati koridor kampus menghentikan langkah mereka dan menatap ke sumber suara. Ah, sial! Siapa yang menghalangi jalanku? Rutuk Hana sambil mengambil bukunya yang terjatuh tanpa memperdulikan seseorang yang sudah ditabraknya. Apa kau tidak bisa menggunakan matamu dengan benar? Ucap seorang pria dengan datar pada Hana. Pria itu menepuk bahunya, seolah ditabrak oleh Hana menimbulkan adanya kotoran di bajunya. Hana mengangkat wajahnya, menatap pada pria berwajah dingin di depannya dengan tatapan memuja. Tampan sekali dia. Batinnya. Selain tidak bisa menggunakan matamu dengan benar, ternyata telingamu juga tidak berfungsi. Suara pria itu terdengar tajam dan menyebalkan di telinga Hana. Aku cabut pujianku untuknya. Rutuk batin Hana lalu bangkit dari posisinya. Kau bicara apa tadi? Hana menatap sebal pria di depannya. Wanita ceroboh. Ucapnya tanpa mengulang perkataannya tadi. Kau. Hana menggeram. Pandangannya pun tertuju pada dosen yang nampak berjalan ke arah kelasnya. Tanpa mengatakan apapun lagi pada pria yang masih menatap dingin padanya, Hana pun segera berlari ke arah kelasnya. Untung saja kemarin ia sudah sempat melihat di mana saja ruangan kelasnya belajar sehingga ia tidak perlu kebingungan mencari letak kelasnya seperti saat ini. Dasar wanita ceroboh. Umpat pria itu lalu kembali berjalan ke arah kelasnya. Di hari pertamanya menginjakkan kaki di kampusnya, ia sudah dihadapkan dengan wanita ceroboh yang tanpa bersalah meninggalkannya begitu saja. Hana, kau hampir saja terlambat. Ucap Amel saat Hana mendaratkan bokongnya di kursi sebelahnya. Hana mengatur nafasnya yang naik turun. Untung saja dosen yang hendak masuk ke dalam kelasnya berbincang dengan dosen lainnya di depan kelasnya lebih dulu hingga ia bisa lebih dulu masuk ke dalam kelas dan tidak terlambat. Aku terlambat itu karena kau. Sembur Hana menatap sebal pada sahabatnya. Karena aku. Kenapa aku? Aku tidak mengajakmu untuk datang terlambat. Protes Amel. Lidah Hana berdecak. Kau tidak mengajakku terlambat, tapi kau mengajakku untuk menonton drama hingga aku tidur larut malam. Ketus Hana.
Tapi itu kan juga keinginanmu. Balas Amel dengan wajah cemberut merasa tak terima disalahkan. Hana yang hendak kembali berbicara menghentikan niatnya saat dosen pengajar mata kuliahnya hari ini sudah masuk ke dalam kelasnya. Kenapa dia menyalahkanku? Bukannya dia juga menikmati filmnya? Tanya Amel dalam hati. Jangan mengutukku di dalam hatimu. Ucap Hana yang seolah tahu isi hati sahabatnya. Kenapa kau bisa tahu isi hatiku? Balas Amel dengan wajah polosnya. Hana hanya diam dan tak lagi berbicara sebab dosen pengajar mereka sudah memulai perkenalan mata kuliah untuk pertemuan mereka pertama kalinya. Hana, apa kau sudah tahu jika di angkatan kita ternyata ada seorang pria tampan yang baru diketahui keberadaannya? Tanya Amel begitu bersemangat saat mereka baru saja duduk di kursi kantin. Pria tampan siapa yang kau maksud? Tanya Hana sambil mengingat-ingat pria di angkatannya yang sudah ia temui dan memiliki paras cukup tampan selama 3 hari yang lalu. Amel mendengus. Pria yang baru saja masuk ke dalam grup angkatan. Apa kau tidak melihat grup angkatan di WhatsAppmu hari ini? Tanya Amel. Hana menggeleng. Aku bahkan belum sempat menghidupkan data selulerku sejak pagi. Balas Hana. Lidah Amel berdecak. Kau ini kebiasaan sekali. Kita ini sudah kuliah Hana. Kau harus sering menghidupkan data ponselmu agar tidak ketinggalan informasi kampus. Kau ini bawel sekali sudah seperti Anin. Cibir Hana mengingat pada sahabatnya satu lagi yang memang memilih jurusan berbeda dari mereka. Aku itu hanya mengingatkanmu, Hana. Karena saat ini kita bukan anak SMA lagi. Ucap Amel merasa sebal dengan sikap Hana yang terlalu cuek. Iya, bawel. Kau tahu sendiri bukan jika aku sangat malas membuka aplikasi pesan karena apa? Tanya Hana. Amel mengangguk paham. Memang Hana sangat malas membuka aplikasi hijau tersebut karena banyaknya pesan dari pria yang mencoba mendekatinya yang membuat matanya sakit saat melihatnya. Suara kebisingan yang berasal dari teman-teman wanita seangkatan mereka menghentikan pembicaraan dua sahabat itu. Amel yang merasa penasaran apa yang membuat teman-temannya berbisik pun mengikuti arah pandangan teman-temannya. Astaga Hana. Amel tanpa sadar menendang kaki Hana di bawah meja hingga membuat Hana mengaduh. Kau lihat itu? Dia pria tampan yang tadi aku maksud. Ucap Amel sambil berbisik namun tatapannya masih tertuju pada pria tampan yang saat ini tengah berjalan masuk ke dalam kantin. Hana tak memperdulikan ucapan Amel. Karena saat ini ia hanya fokus mengelus kakinya yang terasa sakit dan mungkin sudah merah karena tendangan cukup kuat dari Amel. Hana. Amel yang merasa sebal karena diabaikan pun kembali mendendang kaki Hana. Amel. Hana menggeram. Kakiku sakit. Rutuknya lalu membalas mendendang kaki Amel. Kau lihat itu Hana? Dia pria yang aku maksud. Oh astaga. Ternyata dia lebih tampan daripada yang ada di foto. Ucap Amel sambil menggelengkan kepalanya. Hana yang sudah merasa kesal karena sikap Amel pun terpaksa mengikuti arah tatapan sahabatnya. Dan sedetik kemudian kedua bola mata Hana dibuat terbelalak saat menyadari siapakah pria tampan yang dimaksud oleh Amel. Pria itu. Hana membatin. Menatap teman-teman seangkatannya yang kini mulai tebar pesona saat sosok yang menjadi sorotan tengah berjalan melewati meja mereka. Dan terlebih lagi, kakak tingkat mereka yang sedang berada di kantin pun turut melakukan hal yang sama. Kau cabut perkataanmu itu karena dia benar-benar tidak tampan. Seru Hana menolak kenyataan yang ada. Kau berbicara apa, Hana? Aku rasa matamu masih berfungsi dengan baik. Cetus Amel saat pria yang menjadi objek keributan itu telah duduk di kursi yang masih kosong seorang diri. Dia itu bukanlah pria tampan. Tapi dia adalah pria yang menyebalkan. Gerutu Hana mengingat pertemuan mereka untuk pertama kalinya. Amel tak lagi mendengarkan ucapan Hana. Karena saat ini matanya nyaris saja keluar dari dalam wadahnya saat pria tampan itu sedang menyisir rambutnya ke belakang dengan kelima jemarinya. Oh astaga. Aku rasa dia adalah raja yang turun dari kayangan. Ucap Amel sambil mencubit kedua pipinya sendiri. Ganteng banget. Lanjutnya sambil menendang kaki Hana. Amel. Hana benar-benar dibuat kesal. Kau sudah 3 kali menendang kakiku karena pria tidak penting itu. Sembur Hana. Kau ini pemarah sekali. Aku kan tidak sengaja. Kila Amel lalu kembali menatap pada sosok yang membuat detak jantungnya tidak stabil.
Hana yang hendak kembali melayangkan protes pun menghentikan niatnya saat pesanan makanannya datang. Cepat makan makananmu. Kita masih ada kuliah setelah ini. Titah Hana pada Amel yang masih terlihat mencuri pandang pada pria idamannya. Ceka, kau itu tidak asik sekali. Sungut Amel. Hana mengangkat kedua bahunya acuh. Tidak peduli dengan sahabatnya yang nampak sebal karena sikapnya. Hari ini adalah hari ketiga Hana mengikuti perkuliahan sebagai mahasiswa kedokteran. Selama 2 hari tidak pernah satu kelas dengan pria dingin yang menjadi idola kampusnya. Di hari ini pria dingin yang sudah membuatnya kesal di hari pertamanya kuliah pun nampak masuk ke ruangan kelas yang sama dengannya. Hana, kau lihat itu? Si tampan satu kelas dengan kita hari ini. Seru Amel sambil menunjuk seorang pria yang baru saja masuk ke dalam kelasnya dengan wajah datar dan dinginnya. Hana yang sejak tadi sudah melihat kedatangan pria itu hanya acuh lalu kembali memainkan ponsel di tangannya. Suasana kelas pun mulai berisik dengan sapaan para wanita pada pria yang menjadi idola baru mereka. Selamat pagi, Dika. Sapa seorang wanita yang paling centil di angkatan mereka pada Dika yang lewat di depannya. Ternyata namanya Dika. Batin Hana sambil turut memperhatikan langkah pria itu. Dika hanya mengangguk membalas sapaan wanita yang menyapanya tanpa bersuara. Kau lihat itu Hana? Dia benar-benar tampan dan keren. Bisik Amel di telinga Hana karena saat ini Dika sudah duduk di kursi yang berada tidak jauh dari mereka. Kau bilang keren? Apa pria pura-pura bisu sepertinya itu keren? Cetus Hana dengan menggeleng. Hana, kau ini bicara apa? Amel yang merasa tak setuju dengan ucapan Hana pun memukul pelan lengan Hana. Apa kau tidak melihat dia tidak bersuara saat disapa? Apa mulutnya itu sudah tidak berfungsi dengan benar hingga tak bisa membalas sapaan orang lain? Sindir Hana dengan suara sedikit keras agar pria yang disindirnya mendengar ucapannya. Niat Hana pun berhasil. Dika yang merasa tersindir itu pun memutar kepalanya ke belakang lalu menatap Hana dengan wajah dinginnya. Hana melebarkan kedua matanya. Merasa tidak takut dengan tatapan pria itu. Apa? Begitulah seolah arti tatapan Hana pada Dika. Dika tak berekspresi apa-apa. Ia lebih memilih kembali memutar kepalanya seolah tatapan dan ucapan Hana tidak penting untuknya. Hana, jaga ucapanmu. Dia bisa tersinggung. Ucap Amel merasa tidak enak dengan sikap Hana. Memangnya aku berbicara apa? Tanya Hana dengan acuh lalu kembali memainkan ponsel di tangannya. Astaga Hana, kau ini benar-benar. Amel hanya bisa menggeleng melihat sikap sahabatnya. Sore itu di sebuah ruangan samping kampus Fakultas Kedokteran Tengah diadakan perkumpulan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran yang bertujuan untuk memilih ketua tingkat angkatan mereka. Perwakilan senior setiap angkatan pun turut hadir untuk membantu pemilihan ketua tingkat angkatan mereka. Kenapa tidak sejak awal saja sih diadakan pemilihan seperti ini? Decak Hana merasa sistem mereka sangat lambat. Sejak awal sudah dilakukan, tapi kau tahu sendiri bukan jika kandidatnya belum sesuai kriteria. Balas Amel. Lidah Hana berdecak. Itu karena kalian saja yang terlalu banyak pilih. Balas Hana. Kepala Amel menggeleng. Bagaimana tidak banyak pilih? Kau lihat saja jika yang mau dipilih itu sangat banyak. Dan sekaranglah waktu pemilihan dari kandidat terbaiknya. Jelas Amel. Ya. Terserah kau saja. Balas Hana lagi yang sudah tidak ingin berdebat. Acara rapat hari itu pun dimulai dengan santai. Hana, Amel dan teman-teman mereka yang lainnya pun mendengarkan dengan seksama arahan dari senior mereka tentang pemilihan ketua tingkat mereka. 2 orang kandidat terbaik pun telah maju ke depan. Siapa kandidat yang satu lagi? Bisik Amel di telinga Hana. Hana mengangkat kedua bahunya. Aku juga tidak tahu. Balasnya. Tak lama suara kebisingan pun mulai memenuhi ruangan rapat saat seorang pria yang menjadi idola di angkatan mereka turut maju ke depan bersama kandidat yang lainnya. Kau lihat itu Hana? Dika juga menjadi kandidat di pemilihan ini. Seru Amel tanpa sadar sambil bertepuk tangan. Hana mendengus melihat sikap sahabatnya yang berlebihan. Aku tidak melihatnya. Balas Hana. Sepertinya kau benar-benar tidak menggunakan organ tubuhmu dengan benar. Balas Amel merasa jengah dengan sikap sahabatnya. Dunia ini memang aneh. Bisa-bisanya kulkas 12 pintu sepertinya turut dijadikan kandidat menjadi cutting. Yang benar saja.
Apa mereka ingin menjadikan angkatan ini menjadi angkatan es batu? Rutuk batin Hana. 20 menit memberikan kata sambutan serta visi misi mereka untuk kemajuan angkatan mereka, akhirnya voting pun dilakukan. Hana, kau memilih siapa? Bisik Amel sambil menekan pilihannya di layar ponselnya. Hana mengangkat kedua bahunya. Aku bahkan tidak berminat memilih. Balasnya tak sesuai dengan ketikan jempolnya. 5 menit berlalu, voting pun selesai. Jumlah vote yang sudah berikan pun sudah terkumpul di ponsel pembawa acara. Wah! Ternyata hanya ada satu kaum hawa yang tidak memilih pria tampan di sebelah saya ini. Seluruh pembawa acara itu tertuju pada Dika yang kini berdiri di sampingnya. Hanya ada satu kaum hawa yang tidak memilihnya? Apa itu aku? Tanya Hana dalam hati sambil memperhatikan teman-teman wanitanya yang nampak bersemu merah menatap ke arah Dika yang kini tengah tersenyum tipis. Sangat tipis sekali hingga hanya Dika dan Tuhan yang mengetahui adanya senyuman di wajah Dika. Hana. Siapa wanita yang tidak memilih Dika? Dia itu bodoh sekali ya. Bisik Amel sambil mendengarkan kelanjutan ucapan pembawa acara tanpa memperdulikan wajah Hana yang nampak sebal karena ucapannya. CK. Yang bodoh itu kalian karena memilih hanya karena ketampanannya saja. Sungut Hana. Hana. Apa kau sedang berbicara? Tanya Amel sebab kini teman-temannya tengah bersorak karena hasil voting menunjukkan keunggulan pada tim Dika. Tidak. Ketus Hana menatap sebal pada wajah sahabatnya. Amel yang tidak menyadari kekesalan Hana pun turut bersorak dan bertepuk tangan atas keunggulan voting untuk Dika. Selamat datang di angkatan kulkas 12 pintu beserta anak-anak es batunya. Batin Hana. Rapat hari itu pun terus berlanjut dengan keputusan hasil rapat jika Dika adalah ketua tingkat terpilih di angkatan mereka. Banyak dari kaum hawa yang nampak senang dengan hasil rapat hari itu. Karena dengan terpilihnya Dika sebagai ketua angkatan, maka mereka memiliki kesempatan untuk banyak berbicara dengan Dika dengan alasan jurusan. Namun tidak dengan Hana. Wanita itu hanya bisa menatap malas pada sahabat dan teman-temannya. Kau ingin kemana? Tanya Hana saat Amel hendak berjalan meninggalkannya. Aku ingin menemui Dika untuk memberikan selamat untuknya. Balas Amel. CK. Dia hanya terpilih sebagai ketua tingkat, Amel. Kau ini berlebihan sekali. Sudahlah, Hana. Aku ingin menemui Dika dulu. Tanpa memperdulikan Hana, Amel pun terus berjalan menuju Dika yang saat ini tengah dikerubungi oleh teman-teman wanita mereka. Ini sungguh gila. Gerutu Hana. Semenjak terpilihnya Dika menjadi ketua angkatan di jurusan mereka, banyak teman-teman wanita di angkatan Hana yang mencari kesempatan untuk mendekati Dika dengan alasan masalah jurusan dan perkuliahan. Hal itu benar-benar membuat Hana semakin tak habis pikir dengan jalan pemikiran teman-temannya bahkan sahabatnya yang terus saja berjuang mendekati Dika yang jelas-jelas tidak merespon mereka. Kedatangan Amel siang itu masuk ke dalam kelas dengan langkah tergesa-gesa mengalihkan pandangan Hana dari ponselnya. Hana. Kau lihat ini. Amel menunjukkan 2 buah batang coklat di tangannya ke depan wajah Hana. Coklat. Kau mendapatkannya dari mana? Tanya Hana dengan kening mengkerut. Aku mendapatkannya dari Kak Hans. Dan dia memberikan ini untukmu. Ucap Amel lalu menyerahkan 2 batang coklat itu ke tangan Hana. Untukku? Hana merasa bingung. Ya. Kau ingat bukan dengan Kak Hans? Pria yang menolongmu kemarin sore. Jelas Amel. Aku mengingatnya. Tapi kenapa dia memberikan coklat untukku? Tidak masuk akal sekali. Ucap Hana. Entahlah. Katanya sih sebagai tanda pertemanan darinya untukmu. Balas Amel. Hana terdiam. Memperhatikan 2 batang coklat di tangannya yang nampak menggiurkan. Walaupun aku tidak mengerti maksudnya. Namun aku menerima coklat darinya. Sepertinya coklat ini sangat enak. Ucap Hana dengan tersenyum senang. CK. Jika dengan makanan saja kau baru menerima pertemanan seorang pria. Decak Amel. Hana tertawa. Kau tahu jelas bukan jika aku sangat menyukai ini? Balasnya sambil mengangkat 2 buah coklat yang sudah berpindah tangan padanya. Ya. Tapi kau jangan lupa untuk memberikannya juga untukku. Kau tenang saja. Ini untukku, dan ini untukmu. Hana memberikan 1 batang coklat ke tangan Amel. Terima kasih, Hana.
Ucap Amel yang diangguki oleh Hana. Amel dan Hana pun mulai membuka coklat di tangan mereka lalu memakannya. Coklatnya enak sekali. Puji Hana dengan mata terpejam. Menikmati manisnya rasa coklat yang kini sedang ia kunyah di dalam mulutnya. Kau benar. Ini sungguh enak. Timpal Amel. Hana dan Amel pun terus melanjutkan memakan coklat mereka sambil menunggu jam perkuliahan mereka akan dimulai. Saat sedang menikmati nikmatnya coklat di tangannya, Hana menghentikan kunyahannya saat Dika masuk ke dalam kelas dan melewati kursi mereka. Langkah Dika terhenti lalu membalikkan tubuhnya ke arah Hana. Selain ceroboh, ternyata kau tidak bisa memakan makanan dengan benar. Ucap Dika menatap banyaknya coklat yang menempel di pipi Hana lalu kembali berjalan menuju kursinya. Mendengar Dika yang berbicara cukup panjang untuk pertama kalinya untuk hal yang tidak penting membuat Amel melebarkan kedua matanya. Pandangan Amel terus tertuju pada Dika hingga pria itu menjatuhkan bokongnya di kursi paling depan yang masih kosong. Sedangkan Hana, ia langsung mengambil kaca kecil yang selalu ia bawa di dalam tasnya untuk melihat kondisi wajahnya saat ini. Dan benar saja, di sebelah pipinya nampak menempel noda coklat yang cukup banyak. Ini sungguh memalukan. Gerutu Hana dengan pelan lalu mengambil tisu basah di dalam tasnya dan mengelap noda coklat yang menempel di pipinya. Setelah membersihkan wajahnya, Hana pun mengalihkan pandangannya pada Dika yang nampak duduk dengan tenang sambil memainkan ponselnya. Berani sekali kulkas 12 pintu itu mengejekku. Rutuk Hana pada pria tampan yang sudah tak tampan lagi di matanya. Apa kau mendengar suara emasnya tadi, Hana? Tanya Amel setelah cukup memperhatikan Dika. Tidak. Aku tidak mendengarnya. Ketus Hana merasa kesal. Amel menggelengkan kepalanya. Merasa lucu dengan sikap Hana saat ini. Suara emasnya itu akhirnya keluar hanya untuk mengejekmu, Hana. Amel melipat bibirnya. Menatap wajah Hana yang masih nampak kesal karena cibiran Dika. Diamlah atau aku akan menyumpal mulutmu. Ucap Hana. Ya. Aku akan diam. Amel kembali melipat bibirnya. Semakin merasa lucu dengan sikap Hana. Mood Hana yang sudah rusak sejak siang tadi karena Dika membuat wanita itu masih memasang wajah masamnya sampai pulang kuliah. Hana, kenapa dengan wajahmu? Kau semakin jelek saja jika seperti itu. Ucap Amel menatap wajah masam Hana. Diamlah. Aku sungguh tak berselera untuk berbicara. Balas Hana dengan malas. Tidak berselera? Dia pikir makanan? Amel hanya bisa berucap dalam hati. Karena saat ini ia sangat paham mood sahabatnya itu tengah buruk. Hana dan Amel terus berjalan beriringan menuju parkiran motor mereka. Saat sudah hampir sampai di parkiran motor, Amel menghentikan langkahnya yang membuat langkah Hana ikut terhenti. Hana, kau lihat itu? Dika membawa mobil baru. Ucap Amel sedikit keras. Hana turut menatap ke arah pandangan Amel. Dan benar saja, Dika terlihat baru saja masuk ke dalam mobil barunya yang nampak mewah. Dika sungguh keren. Puji Amel sambil menekan kedua pipinya. Lidah Hana berdecak. Kau itu sungguh berlebihan sekali. Di sekolah kita dulu juga banyak yang mempunyai mobil baru dan mewah. Cibir Hana lalu kembali melangkah. Amel pun turut melangkah. Memang banyak. Tapi tidak semewah mobil Dika. Aku sangat yakin harga mobilnya pasti sangat mahal. Ucap Amel lagi. Hana tak lagi mendengarkan ucapan Amel dan lebih memilih melangkah ke arah motornya. Ceka. Ada apa dengan mata dan hatinya? Kenapa dia tidak bisa melihat kelebihan yang sangat nyata pada diri Dika? Decak Amel tak habis pikir pada sahabat baiknya. Amel pun turut mengikuti langkah Hana mengambil motornya yang terparkir tidak jauh dari motor Hana. Setelah mengambil motor masing-masing, motor Hana dan Amel pun mulai melaju meninggalkan pekarangan kampus. Sampai jumpa besok. Ucap Hana melambaikan tangannya pada Amel lalu menancap gas motornya dengan kencang saat mereka berpisah di persimpangan jalan. Amel mengangguk lalu turut melambaikan tangan pada Hana yang sudah menjauh meninggalkannya. Saat berhenti di lampu merah, motor Hana berhenti tepat di samping sebuah mobil baru yang nampak tidak asing di matanya. Kenapa aku seperti pernah melihatnya? Gumam Hana sambil menatap pada kaca mobil yang berwarna hitam hingga ia tidak dapat melihat siapakah gerangan orang di dalam sana.